ngomong soal mesin, dia pakai mesin itu sama. Waduh, mesinnya kotor banget. Dia mesinnya itu sama kayak Nissan Grand Livina, Nissan Juke, dan Nissan March yang baru yang 1500 cc ya. Kayak 15 DE. Penggerak roda depan. Dan kita lihat sendiri, karena ini ruang mesinnya tuh gede, makanya dia masih ada sisa kosong banyak banget kalau misalnya kita mau explore lagi mesinnya. Nah, tenaganya cuma 110 horsepower, tapi ini juga paling tinggi di kelasnya dibandingin sama MPV dan Luxio ya. Kalau soal performa, mobil ini justru meskipun dia mesinnya sama kayak Nissan Juke dan Nissan Grand Livina, tapi jangan harap punya performa yang sama seperti kedua mobil tersebut, karena kan pertama bentuknya yang besar dan hambatan anginnya justru pasti lebih besar dibandingin kedua mobil tersebut. Jadi untuk performa masih sama seperti Daihatsu Luxio dan Suzuki APV. Mobil ini cukup oke juga, tapi sayangnya masih banyak hal-hal yang bisa dibikin lebih mewah lagi untuk sebagai mobil keluarga. Ya, mobil ini punya driving position yang unik ya. Kalau misalnya mobil biasanya tuh bentuk posisi setirnya itu dia lurus tegak. Kalau dia tuh dibikinnya agak miring. Coba lihat dari sini tuh, dia agak miring. Jadi megangnya tuh agak keki gitu kalau pertama kali. Atasnya itu landai ya. Apalagi kalau misalnya kita naikin ke atas, ini makin aneh gitu bawaannya. Ini bawa apa ya, kayak mobilnya tuh kayak mobil truk gitu kan. Jadi menurut gue ini agak aneh dan positionnya dibanding sama mobil-mobil lain. Dan saran gue mendingan taruh bawah aja sekalian. Jadi kayak berasa mobil normal, walaupun tetap aja kelihatannya kayak bawa sedikit, kayak pembawaannya itu kayak truk ya. Emang kalau misalnya Nissan Evalia ini di Eropa, di Malaysia, Singapura, dia bukan mobil keluarga, tapi mobil niaga. Ya kalau misalnya di Indonesia dikenal dengan nama Nissan Evalia sebagai mobil MPV, di sana justru dikenal sebagai NV200 atau mobil komersil. Jadi mobil buat bawa-bawa barang gitu, kayak misalnya Grand Max, Suzuki APV, dia masih sama. Tapi untungnya di Indonesia itu kita nggak akan menemukan mobil Nissan Evalia dengan blind van, atau mungkin jadi ambulan, atau mungkin jadi mobil jenazah gitu kan. Ya nggak enak banget kita punya mobil sendiri gitu terus jadi depannya mobil jenazah modelnya sama gitu. Nah kalau di Nissan Evalia itu nggak kayak kompetitor. Dan dia punya di sini ada posisi buat rem tangannya tuh enak banget dipegangnya. Jadi nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu rendah. Di sini ada asbak. Dan di sini buat naruh persnelingnya itu dia sangat enak. Jadi pas banget sama posisi tangan kita. Cuma sayangnya kalau bisa ditambahin armrest ya, itu lebih enak lagi di sini untuk versi Matic. Kalau misalnya bisa ya. Cuma ya itu tadi agak keki bawa setirnya itu. Dan dia di sini punya seat belt, dia nggak bisa naik turun, jadi benar-benar kaku. Desainnya tuh nggak ergonomi ya untuk ininya. Tapi untuk kursinya itu dijamin ini lebih enak dibandingin kita bawa mobil-mobil lain yang mesinnya di bawah. Nah, suara mesinnya juga masih agak kedengeran ya, walaupun dia mesinnya ditaruh di depan. Kurang lebih kayak gitu. Suara mesinnya masih masuk. Nggak tahu kalau yang tipe XV mungkin udah lebih kedap kali ya. Nah di sini juga bisa buat naruh storage sih. Dan dibandingin kompetitornya, dia AC-nya itu bisa ditaruh buat kaki dan kepala, atau dibikin kaki doang. Sayangnya dia nggak dilengkapi defogger ya, walaupun di sini udah dikasih space buat defogger. Dan untuk wiper, dia cakupannya luas dan bisa dieksplor lagi. Misalnya kita mau ganti wiper yang lebih gede, itu masih bisa. Di sini juga nggak ada kaca, tetap nggak ada pegangan tangan, masih kosong. Di sini juga dikasih cup holder. Biasanya kan dari bawah, dia taruhnya di atas lebih enak. Dan di sini ada storage kecil, tapi storage-nya itu cuma muat buat kartu parkir. Dia juga udah pakai electric mirror, sudah komplit. Wiper belakang juga. Ini sepertinya common parts dengan ini ya, Nissan Grand Livina ini sama gitu. Ya. Jadi yang kita rasakan dari Nissan Evalia ini, pertama dia suara mesinnya agak masuk ya, sayang banget. Tapi kalau ke bagian belakang suara mesinnya nggak berasa, karena dia bagian mesin di depan. Dengan bonetnya di depan ini justru lebih aman dibandingin yang cuma ada tambahan hidung doang, tapi ternyata mesinnya di bawah. Nah, dan untuk suspensi dibandingin sama mobil lainnya yang sama-sama punya dimensi besar seperti ini, dia sangat nyaman, empuk. Meskipun belakang dia itu pakai suspensi baru, jadi suspensinya itu gabungan antara
apa namanya, per daun 1 lembar sama dikasih per ulir biasa gitu. Jadi gabungan antara per keong sama per daun. Nah, karena pakai per daun, jadi kalau misalnya kita bawa barang, dia otomatis lebih kuat, nggak cepet jebol ya soknya, dan nggak turun tentunya bodinya. Cuma untuk handling, ya kalau handling ya dibilangin rata-rata ya jangan harap punya handling ala mobil sedan dengan bodi yang sebesar ini. Dan untuk mesin, dia pertama impresinya itu dia sama seperti kita bawa Nissan Grand Livina, jadi tenaganya itu berasal di putaran atas, putaran bawah dia agak loyo. Dan kalau pernah bawa Nissan Grand Livina yang manual itu, dia itu untuk gigi-gigi rendah, ketika misalnya gigi 1 gigi 2 gitu, kita ajak gas dikit gitu, kita lepas kopling, dia agak jeglak gitu ya, atau agak-agak lompat, jadi masih pelan-pelan. Ya ini sih bener-bener kayak apa ya, kayak mesinnya Nissan Grand Livina gitu, bawaannya tuh sama, pedal feel-nya segala macam itu sama, cuma bedanya ini lebih halus dan tenaganya agak kurang karena dia bodinya besar. Dia punya radius putar tuh lumayan ya. Nih, untuk seperti ini dia cuma butuh 1 kali putaran aja, jadi nggak perlu mundur-mundur lagi. Kayak radius putar Avanza gitu, gampang patah. Ya, setirnya juga enteng, AC-nya dingin, kaca depannya luas. Cuma sayangnya bentuk dashboardnya ini sama sekali nggak ada mewah-mewahnya ya, sama Luxio kayaknya mewahan Luxio gitu ya. Pertama kalau kita ngeliat depannya kayak Nissan Serena, baby Nissan Serena, pas masuk ke dalamnya kok jadi kayak Grand Max, itu yang disayangkan sih. Ya, tarikannya lumayan ya, agak bertenaga, cuma masih nggak bisa disamain sama Grand Livina. Nah, karena dia mesinnya masih sama juga, konsumsi BBM-nya juga nggak beda jauh sih sama Grand Livina, cuma bedanya pasti lebih boros ini sedikit karena dia bodinya besar gitu. Ini juga tadi gue lewat tol dalam kota, walaupun nggak gue rekam ya, itu tiba-tiba udah nyampe 120 aja gitu, dia masih tetap anteng, stabil walaupun di kecepatan tinggi. Coba dibandingin sama mobil sekelasnya gitu kayak EPV, Luxio, ini jauh lebih stabil. Bahkan dibandingin Avanza pun dia masih lebih stabil ini di tol ya, nggak lompat-lompat. Kesimpulannya setelah kita coba Nissan Evalia ini, menurut gue mobilnya agak memaksakan gitu, dari mobil niaga yang pertamanya NV200 dijadiin mobil MPV di Indonesia gitu. Tapi dengan suspensi yang empuk dan tampilan depan yang bagus, itu menjadi pilihan tepat gitu buat kalau misalnya kita masih punya bisnis, misalnya buat dagang segala macam, pengen bawa barang banyak tapi tetap bisa dibawa jalan-jalan sama keluarga, dipakai ke kondangan, dipakai ke tempat-tempat bisnis, itu masih bisa dipakai gitu. Jadi nggak mengurangi gengsi kita gitu dari Nissan Evalia ini, karena punya desain luar tuh yang bagus, kecuali desain belakangnya ya gue nggak suka. Nah, menurut gue itulah keunikan dari Nissan gitu, dia menawarkan sesuatu yang berbeda meskipun masih kelihatan masih banyak banget sebetulnya dari mobilnya yang bisa di upgrade gitu ya, kayak dari karpetnya, dari dashboardnya, bahkan yang di India itu dia udah ada faceliftnya itu warnanya dalamnya jadi beige, jadi warna krem, lebih bagus campuran krem dan coklat, dan dia punya AC double blower ditaruh di atas seperti Avanza Xenia. Nah, gua harap Nissan Evalia di Indonesia juga akan segera mengalami facelift yang sama, jadi lebih valuable buat keluarga Indonesia, nggak jadi mobil setengah-setengah antara mobil barang sama mobil keluarga, tapi benar-benar jadi mobil keluarga. Itu aja dari alternatemax.com ya. Stay tune terus di YouTube channel kita, subscribe di bawah ini, dan follow Twitter kita di @alternatemax. Makasih.